Nah, kalau menurut kalian ya, kenapa orang lihatnya itu dari segi negatif aja? Kayak, padahal sebenarnya kan nggak gitu juga loh. Padahal sering kita dengarkan atau sering kita lihat di Instagram kan remaja itu banyak melakukan inovasi-inovasi baru. Iya. Mereka yang baby ini mendapatkan pengarahan yang baik, sedangkan yang mereka melakukan kenakalan ini mungkin terabaikan. Masalah tuh kayak kalau anak remaja lakukan kesalahan tuh dia tuh nggak punya rasa bersalah, bahkan diumbar loh. Dikit diumbar, dikit diumbar. Dosa kok Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini saya Kutung Khairatisa dan Aisyah Rahma dan Maulidi Alfazana. kami dari Tarbiyah Pars ya bakal ngobrol santai soal remaja nih bahasanya ya. Jadi akhir-akhir ini kita sering banget dengar banyak peristiwa yang negatif gitu ya, terutama kayak peristiwa pembunuhan, peristiwa pemerkosaan. Itu banyak terjadi dari kalangan remaja ya. Dan karena hal-hal itu kita remaja ini dijudge oleh masyarakat di dunia ini sebagai biang masalah. Ya nggak sih? Kita remaja aja Yang masalah ya. iya, kayak dikit-dikit remaja, dikit-dikit ya salah remaja, dikit-dikit kayak semuanya tuh seolah-olah salah kita remaja gitu, ya nggak sih? Padahal kita pun kaget kan. Iya, kaget dengan omongan-omongan orang yang kita sendiri aja cuman gak ada masalah loh gitu. Iya. Lakuin itu loh gitu. Nah, menurut kalian ya, kenapa sih sampai-sampai orang tuh ngejudge remaja? Apa sih remaja itu yang dijudge oleh orang-orang buruk seperti itu? Apa itu remaja? Kalau dijudge ya mungkin karena kebanyakan yang dilihat dari tindakan remaja itu memang melakukan kesalahan yang kenakalan kalau orang sebut sekarang. Jadi kalau menurut Syah, kenapa remaja itu melakukan kenakalan? Remaja ini kan sebutan untuk orang-orang yang berada dalam fase antara anak-anak dengan menuju dewasa. Nah pada fase ini remaja ini mengalami gejolak dalam dirinya karena peralihan dari anak-anak ke dewasa ini. Makanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang ya seperti tadi, kenakalan tadi kan. Kenakalan itu dikarenakan ketidaksiapan mental mereka, ketidaksiapan pikiran mereka menghadapi gejolakan tadi. Tapi kalau menurut Mama, remaja itu masa peralihan ya yang sangat berpengaruh ya. Dan kalau menurut Maulid, apa itu remaja? Remaja ya, seperti yang dibilang nama tadi, emang remaja itu kan masa peralihan. Tetapi remaja itu menurut aku adalah masa dimana seseorang itu mengalami semua peningkatan di dalam hidupnya. Seperti contohnya peningkatan rasa ingin tahu, peningkatan emosional, kemudian perubahan fisiknya juga. Nah kalau peningkatan yang paling berbahaya tidak, peningkatan rasa ingin tahu sih. Soalnya rasa ingin tahuan pemuda yang remaja yang berlebihan itu menimbulkan mereka berbuat yang seharusnya tidak mereka buat. Contohnya seperti merokok, itu yang contoh paling kecil tuh. Lihat gimana misalnya bapak merokok nih, gimana sih rasanya merokok gitu kan. Karena ingin tahu makanya mereka mencoba gitu. Kemudian dampaknya itu besar loh ya kalau kayak gitu. Contohnya mereka dilarang, nggak boleh, kamu nggak boleh ya ngerjain itu. Terus semakin dilarang, otak ini semakin bertanya-tanya, Uji apa nggak boleh adrenalin. nih ya, wah kenapa kok nggak boleh ya gitu kan. Kalau aku ngelakuin ini kenapa gitu. Karena itu tuh ingin tahu yang berlebihan itu, makanya mereka mencoba hal-hal yang menyimpang. Jadi definisinya kalau menurut aku kata banyaknya peningkatan, terutama rasa ingin tahu, itu yang
Nah, jadi kan mereka itu karena rasa ingin tahu. Nah, jadi karena rasa ingin tahu itu mereka jadi bikin hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, kalau menurut kalian ya, kenapa orang lihatnya itu dari segi negatif aja? Kayak, padahal sebenarnya kan nggak gitu juga loh kayak kita ini. Kenapa lebih dikonotasikan negatif dari sekian banyaknya remaja di sini yang nggak semuanya ngelakuin kenakalan yang berefek fatal gitu? Apa cuma lebih condongnya tuh lebih lebih dekat, lebih dekatnya itu kepada kenakalan. Padahal sering kita dengarkan atau sering kita lihat di Instagram kan remaja itu banyak melakukan inovasi-inovasi baru. Iya, Pernah benar. lihat nggak yang sering lalu di Instagram? Iya. Ada anak SMP dari Indonesia nih asalnya, dia mengolah limbah bawang putih karena udah melihat Jadi banyak tinta ya. jadi tinta spidol kan. Iya. Kemudian ada lagi yang merakit roket. Iya. Kan itu remaja loh. Iya, remaja juga. Kemarin nih lomba rakit robot di Cina. Kita juara loh. Iya, Ada sekolah Masya ada Allah. Indonesia. Iya, keren. kalahin Cina. Iya, kalah sama Cina. Nah, itu dari remaja loh. Iya, Iya, mereka dari anak remaja. sekolah. Nggak semuanya berarti remaja tuh yang kayak gitu ya. Iya kan, berarti kan ada gitu loh, ada kok remaja yang keren yang bisa memanfaatkan. Banyak malahan. Iya, banyak juga kan, cuman mungkin kenapa gitu? Tutup oleh yang negatif. Ya, tertutup Iya. oleh negatif. Mereka yang baik ini mendapatkan pengarahan yang baik, sedangkan yang mereka melakukan kenakalan ini mungkin terabaikan, tidak terlalu diperhatikan gitu. Jadi kayak sekarang ini aja ya, kita lihat orang kalau anak remaja melakukan tindakan yang tidak baik, buruk, nah pasti orang-orang tuh bilang kan, wajar lah, dia lagi remaja, dari masa-masanya remaja gitu. Jadi orang-orang tuh melazimi, mewajarkan tindakan itu. Makanya mereka kayak, jadi mereka melakukan kesalahan itu mereka kayak nggak merasa bersalah lagi Sekalian gitu. aja gitu ya. Iya, bahkan sekarang Udah kayak jelek juga kok. orang-orang Udah sekarang dimaklumi kok. Iya. orang sekarang tuh kayak kalau anak remaja lakukan kesalahan tuh dia tuh nggak punya rasa bersalah, bahkan diumbar loh. Dikit diumbar. Dosa kok Kak. Iya. Ya, beda kan dengan zaman dulu. Zaman dulu semuanya cepat kan. Kalau ada kejahatan atau kriminal dari remaja itu paling yang tahu tuh keluarganya. Kalau sekarang apa-apa dikit-dikit post viral, kan? Viral pun hal yang tak berguna. Iya. Aduh, miris banget ya kalau lihat. Iya, emang Sekarang, miris. ya Allah. Jadi kalau berarti kan kalau dari yang udah kita bahas tadi, kira-kira apa sih faktor dari perbuatan mereka, kenakalan mereka? Faktor. Baik itu faktor eksternal atau internal, dari luar dari dalam. Menurut kalian apa sih? Faktor sih rasanya banyak ya. Bagi faktor eksternal. Iya. Tapi kalau kita mengambil dari yang paling besar, itu adalah lingkungan sih, mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya di lingkungan. Soalnya lingkungan itu menggambarkan bagaimana kitanya kan, gimana kitanya itu menggambarkan juga lingkungan kita gimana. Pribadi kita tergantung lingkungan. Iya, ingat nggak ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan kalau misalkan kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, jadinya kita Dapat wanginya juga. Nah, betul. Kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, rakit-rakit besi nih, Iya. terus pasti sedikit banyaknya kita terpercik tepinya ya, walaupun itu cuma sedikit. Nah, jadi itulah lingkungan. Terus coba kita ambil sebuah penelitian nih mengenai lingkungan. Ada dokter, nggak salah nama dokternya tuh dokter Khalid Ahmad Asyantut. Beliau ini adalah seorang pakar pendidikan. Jadi beliau itu pernah menyebarkan 50 kuesioner kepada keluarga barat dan juga keluarga timur di Arab. Nah, dari sana diperolehlah hasil yang sangat berbeda. Dari kuesioner beliau inilah mendapati data
yang menunjukkan bahwasanya remaja-remaja yang ada di barat ini rata-rata mengalami kenakalan remaja gitu. Atau banyak juga yang sakit dari 788 rumah sakit yang diteliti. Di sana ditemukan ada 54.000 remaja yang sakit. Ya, 54 dan semua itu remaja. Kemudian sakitnya itu bisa dari berbagai faktor ya, kita wallahu a'lam. Kemudian 77% di antara mereka adalah orang yang memiliki penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Ya, oh my god, itu pasti dari parah lingkungan. Nah, sedangkan yang di Arab ini ya keluarga-keluarga itu mengatakan bahwa remaja mereka tidak mengalami masalah pada masa remaja mereka. Nah, itu kan keren kan? Iya, kok bisa gitu? Kenapa? Iya. Jauh banget bedanya. Iya. Di sakit jiwa ini aman-aman aja. Iya. Sakit jiwanya banyak lagi. Jiwa loh. 77% loh dari 100%, itu kan lebih dari separuh remaja di Amerika di barat sana. Ini miris kita lihatnya kan. Nah, kan dari kedua itu kan kelihatan tuh perbedaannya sangat signifikan. Coba kita pikir, kenapa sih bisa seperti itu perbedaannya? Kenapa bisa jauh berbeda? Menurut teman-teman? Kalau menurut Syah ya, perbedaannya itu dari segi cara pola asuh. Langsung dari orang tua berarti ya. Iya, karena kita timur berarti identik dengan Islam. Nah, mayoritas ya. Jadi orang-orang Islam ini kita sudah sama tahu nih kan, setiap apa yang kita lakukan ini dituntun oleh Allah, dituntun oleh agama Islam. Ada tata caranya, ada aturannya. Bahkan masuk WC ini baca, mau makan ini baca, mau tidur pun iya diatur semuanya kan. Jadi itu salah satu faktor dari perbedaan hasil penelitian ini, karena di timur mereka mengikuti aturan-aturan, ajaran-ajaran, tuntunan yang telah Rasulullah dan Allah berikan, yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Allah berikan, disampaikan oleh Rasulullah. Di situ mereka mengikuti itu. Jadi Allah tentu memberikan tuntunan yang baik bagaimana untuk menjadi seorang anak yang baik, menjadi orang tua yang baik, supaya menghasilkan anak generasi emas selanjutnya, generasi yang baik. Nah, sedangkan di barat mereka tidak memiliki tuntunan itu. Kita dapat tuntunan dari pencipta alam gitu. Dari pencipta alam langsung. Kalau mereka sendiri ya. Ya, mereka mau gimana? Suruh berpikir sendiri. Mereka pun berubah. Ya, benar tuh, emang orang tuanya ya, itu pola asuh orang tuanya. Seharusnya orang tua itu emang mendidik anaknya sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kan? Bukan bermaksud ngejudge. Nah, iya, bukan bermaksud menjudge, Tidak menilai pola asuh orang tua, hanya menyampaikan, bukan berarti titik menggurui. Bukan ya. apalagi menggurui. Astagfirullah, kami belum cukup ilmu, hanya belajar ya. menyampaikan, ya masih belajar. Dari ilmu yang didapat tadi cuma nyampein kita ini ya. Ya mungkin itu sih faktor dari Nah, berarti nih ya, orang tua itu sangat berpengaruh nih buat bagaimana pribadi seorang anak. Intinya pola asuh orang tua ya nggak sih? Ya. Kan? Gimana tuh sama anak yang broken home ya nggak sih? Sekarang kamu pasti banyak banget kita dengar kabar-kabar, berita-berita di sosmed gitu kan, dengar kasus perceraian, keluarganya berantakan, ada yang bunuh, seorang anak membunuh sekeluarga gitu kan. Itu ngeri Banget kan. Emang semiris habis itu loh. pikir gitu, ada orang segitu. Iya. Itu kan sehingga membuat anak yang nggak tahu apa-apa nih, dia jadinya rusak mentalnya gitu. Dia nggak tahu loh, dia nggak punya ilmu loh buat itu, tapi tiba-tiba udah dikasih hal-hal yang sangat-sangat fatal, brutal gitu kan. Sehingga dia juga kurang kasih sayang,
ilmunya juga nggak ada, dan itu dari kecil. Itu gimana? Itu kan juga berpengaruh dong, kenakalan remaja itu. Dia pasti merasa ingin diperhatikan karena kurangnya kasih sayang itu kan. Ya. Nah, jadi kira-kira menurut kalian gimana? Nggak bisa kita salahin, kita nyalahin kita nyalahkan kenakalan remaja ini disebabkan oleh orang tua. Nggak bisa sepenuhnya kayak gitu. Kalau kayak gitu kan kita juga diberi Allah akal untuk berpikir. Kita bukan nyontoh aja, kita juga punya akal untuk berpikir. Contohnya aja kayak Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim bisa beriman? Padahal bapaknya pembuat patung nih, dia ngancurin berhala, kan berlawanan. Padahal orang tuanya kayak gini, Nabi Ibrahimnya kayak gini. Jadi itu buktinya kalau Nabi Ibrahim itu menggunakan akal. Nah, anak-anak sekarang tuh kalau lihat dari hasil penelitian nih ya, anak-anak sekarang tuh kurang memfungsikan akalnya. Ini penelitian dari Inggris. Jadi hal ini diketahui dari jadi otak tuh saat melakukan penelitian tuh, otak tuh pada awal dari usia 0 sampai 5 tahun warna otak tuh warna-warni, banyak warna-warnanya nih. Nah, jadi ketika otak tuh sudah mulai difungsikan, difungsikan ya, itu warnanya tuh akan berubah dengan ada warna-warna hitam. Jadi ada di bagian otak yang namanya tuh prefrontal cortex atau PFC. Jadi bagian otak ini berkembang banget nih pas masa remaja nih. Jadi otak ini berfungsi sebagai tempat pengambilan keputusan, merancang masa depan. Nah, kita sekarang nih kan banyak nih kayak nggak tahu nih masa depannya mau kayak apa, bingung, linglung ya kan. Keputusan sulit, dikasih ini nih nggak tahu lah mau apa gitu kan. Terserah aja deh. Iya, terserah. Ikut aja gitu ya. Ikut alur aja deh. Oh iya. Kayak nggak punya arah banget. Iya. Itu bukti dari otak kurang difungsikan. Terus jadi nggak bisa nyalahin orang tua, jadi kita dikasih akal berpikir. Jadi kalau anak-anak yang broken home terus dia melakukan kejahatan, kita salahin karena maknya tuh, karena orang tuanya tuh, nggak bisa. Kita semua diberi Allah akal. Dan kita pun diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang baik. Makanya nggak bisa disalahkan. Kayak orang-orang melakukan kesalahan tuh pasti dia tahu kan, kayak hati nuraninya itu menolak ini salah loh gitu kan. Dia tahu sebenarnya. Ada teguran. Ada loh ayat Al-Quran yang mendukung argumen Aisyah tadi, itu Yunus ayat 57. Kan di sana Allah berfirman bahwasanya Allah tuh menurunkan Al-Quran tuh sebagai pengobat bagi segala yang ada di dalam hati gitu kan. Jadi kan udah jelas tuh bahwasanya apapun yang terjadi obatnya tuh udah ada gitu. Kalau misalkan seperti kasus anak broken home tadi, mereka sebenarnya obat itu ada kok di dalam diri mereka sendiri. Contohnya Tinggal mereka mau ambil obat itu atau enggak. ya, kurang mereka mau mengambil dan menggunakan obat itu atau enggak. Contohnya misalkan mereka tahu nih kehidupan mereka lagi kayak gini, lagi kacau gitu, mereka bisa kok ya menenangkan diri mereka sendiri dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu emang obat penenang yang paling baik ya. Terus ibadah kepada Allah, curhat, semuanya ke Allah, bisa kayak gitu sebenarnya. Tapi itu nggak bisa dong ya disalahin ya. Ya, sepenuhnya salah orang tua kan ya. Faktor lainnya tuh dari kenakalan tadi tuh tadi sudah kan dari faktor ya. Faktor lainnya tuh adalah dari ketidakseimbangan antara akil dengan balik. Apa tuh? Balik kan kita nyebut masa remaja tuh, anak-anak remaja tuh yang sudah balik ya, jadi kan balik kan. Jadi kenapa sekarang banyak yang melakukan kenakalan itu? Karena tidak seimbang antara akil dengan balik. Akil cara berpikir dengan balik, ya taulah balik kan ya, perubahan hormon dalam tubuhnya. Jadi nggak seimbang antara usia dan pikir. Ya banyak orang nyebut sekarang gitu kan, Badan lah aja yang kadang besar. Tunggu aja ya. Nggak sesuai sama umur kata Iya. orangnya. Jadi dari hasil penelitian tadi itu dikatakan kalau yang tadi warna hitam tuh mah semakin tahun ke tahun perkembangannya semakin lambat.
Semakin generasi berarti ya. Iya, mungkin eh, jadi yang mempengaruhi akil tadi itu mempengaruhi balik adalah nutrisi. Kalau akil itu tuh adalah lingkungan. Kayak kita bilang kan kumpul-kumpul sama orang yang pintar, nanti kita ikutan pintar tuh, gitu kan, sedikit minimal sedikit. Makanya sedangkan kalau yang generasi sekarang ini dari di penelitian yang tadi itu akhirnya terlalu lama. Bahkan dari hasil penelitian itu mengatakan fungsi PFC ini difungsikan dengan baik secara optimal itu di usia 25 tahun. Wih, Lama. berarti Masih lama loh. iya, berarti kita yang masih 18 tahun ini, wah banyak belum. warna nih ya. Ada biru, ada pink, ada Masih. kuning. Masih random-random. Iya, warna-warni ya. Ya, kalau kita lihat dari zaman sahabatnya, sahabat Nabi kan, mereka pada zaman sahabat Nabi itu antara akil dengan baliknya seimbang. Banyak tuh contohnya ya. Iya. Contohnya aja kayak kalau sekarang remaja itu identik dengan apa tadi, kriminal ya, Iya benar. kenakalan kan. Kalau dilihat dari cerita sahabat dulu ya, kayak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid tuh saat usia 18 tahun ikut perang jadi sama Nabi, ikut perang jadi panglima perang nih. Naklukin Romawi lagi nih, Romawi. Kalau digambarin Romawi itu sekarang tuh kayak Amerika gitu. Bayangin kan, anak usia 18 tahun pergi ke Amerika nantangin Donald Trump, habis itu nguasain Amerika sebesar Kan itu. siapa-siapa gitu Iya. kan. Kalau kita sekarang kayak gitu udah jadi mayat saja gitu. Udah tepar. Iya, tanpa belum perang juga udah mati. Udah Udah nyali takut. berangkat aja belum ada. Udah takut duluan aja kan. Iya, benar. Selain itu juga banyak kok kayak as-sabiqun al-awwalun itu loh, yang orang yang pertama-tama masuk Islam itu kan ada 10 orang tuh. Oh iya. Nah, itu rata-rata remaja loh. Iya. Ya, yang usianya di atas 30 tahun itu cuma 3, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sama Abdurrahman bin Auf. Oh iya. Ya. Selebihnya itu adalah anak-anak remaja. Bahkan saja Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam umur 10 tahun. Masya Allah. Itu membuktikan bahwa akil dan baliknya itu Seimbang. Kayak Aisyah aja kan, Aisyah dinikahin Nabi. Oh iya, Aisyah istri Nabi maksudnya. Aisyah istri Nabi nikah Nabi umur 9 tahun, kan udah balik. Bahkan Aisyah tuh disebutkan sebagai ibunya orang-orang mukmin. Bayangin, Padahal remaja gitu Iya. ya. Tapi udah jadi ibu orang mukmin. Iya. Orang mukmin. menunjukkan betapa berfungsi dengan baiknya kan. kalau Akil sekarang dan kita balik lebih mereka. mikirin nutrisi gitu kan, tapi akalnya kurang diisi. Wah pedas banget nih. Nusuk banget. Iya. Nah, berarti kalau Oh ya, satu lagi faktornya. Tadi Ira nanya faktor kan? Iya, Tadi benar. baru 2 kan? Iya. Terlalu panjang jadi jauh. Faktor yang ketiga kalau menurut Aisyah tuh adalah krisis role model. wah apa tuh? Krisis role model tuh krisis dari orang yang diteladani. Nggak ada orang yang diteladani yang Idolanya. baik. Iya, idola yang baik tuh nggak ada gitu. Di zaman sekarang ini. Iya. Contoh aja kayak sekarang nih kita tanya sama teman-teman kita nih, kayak tahu nggak siapa khalifah yang 4 tuh, kayak kan siapa ya gitu. Kalau nggak kita sebut kan, tahu nggak Umar bin Khattab gitu kan, siapa tuh katanya kan, kayak wih orang seperfect itu lo nggak tahu gitu. Kemana aja loh? Kayak Umar tuh kan saking hebatnya dia memimpin gitu kan, saking perhatiannya ke masyarakatnya. Bahkan ada ceritanya Umar tuh lagi jalan-jalan nih kan, kampung kan, terus tuh dia ngelihat ibu-ibu lagi masak Masak gitu kan. batu. Masak batu, tahu itu kan, terus iya, disamperin sama Umar kan. Umar nyamperin tuh kayak ada pula lagi, nggak langsung madep sama orangnya kan, boleh assalamualaikum kata Umar kan tuh, boleh masuk gitu kan. Masuk Umar, terus tanya kan, apa tuh yang dimasak kan, enggak, kata Umar. Yang ditanya Umar tuh kenapa tuh anak nangis, kata Umar kan. Katanya belum makan, kata orang tuanya tuh kan. Kenapa belum makan, nggak ada yang mau dimasak. Terus yang dimasak tuh apa, tengok dia makan batu rupanya kan. Terus perempuan tuh ngutuk-ngutuk, di mana khalifah, di mana Amirul Mukminin, di mana khalifah, dia biarin rakyat dia kayak ini, padahal tuh mak lagi ngomong sama khalifahnya gitu.
Itu saking hebat dia memimpin gitu, masa orang sehebat itu seperhatian ke masyarakat itu nggak tahu nggak gitu kan. dikenal gitu Iya. kan. Miris banget ya. Tapi kalau Ya, remaja-remaja sekarang zaman ini. sekarang ditanya siapa aja member-member BTS, Nomor 1 tahu itu pasti berurut bisa. Siapa aja member-member Blackpink misalkan. Iya, Nah, benar. itu yang mengherankan. Kenapa orang-orang seperti itu yang malah dijadikan idola? Mirisnya zaman sekarang. Kurangnya role model itu ya. Ya, Dijadikan teladan itu nggak tepat gitu loh, makanya ginilah generasinya. Iya, benar juga sih ya. sebenarnya banyak kan yang bisa dijadikan. Sebenarnya kita sebagai remaja emang harus tahu loh tentang kisah-kisah manusia terbaik sepanjang masa, karena kisah mereka itu memang keren. Contohnya aja siapa tuh penakluk Konstantinopel, Oh, Muhammad Al-Fatih, Ah, umur iya. 21 tahun. Masih muda juga Remaja ya. kan, remaja. Konstantinopel. Kan kata Nabi itu kan, sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi orang terbaik gitu lah di masa mudanya. Insya Allah. Padahal kita udah dikasih gambaran, dikasih ilmu gitu kan melalui kisah-kisah para nabi. Dan itu ada pula di dalam Al-Quran gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya tuh kita kurang mencari ilmu nggak sih? Iya. Kurang mencari ilmu. Rasa ingin tahunya tadi salah sasaran ya. Menyimpang. Kalau rasa ingin tahunya tuh ke arah yang baik itu boleh, Boleh, gitu. bermanfaat. Tapi kalau menyimpang seperti itu, wah nggak ada, itu nggak bermanfaat sama sekali. Tapi teman-teman tahu nggak sih, bukan cuma faktor-faktor itu yang membuat remaja itu menjadi berbuat kenakalan. Apalagi ada tuh dalam kosakata bahasa Arab, remaja itu digelari atau disebut dengan murahakoh lah. Rohik, Ya, bodoh. iya, dungu, bodoh, berbuat kejahatan. Ya Allah, Parah kan? rendah diri banget. Begitu rendahnya remaja itu di mata masyarakat, sampai-sampai dalam kamus bahasa Arab aja remaja itu murahakoh. Padahal asal katanya itu rofik, bodoh, kayak gitu kan. Kedunguan. Ya, kedunguan itu udah paling parah loh di atas. Iya. Udah bodoh semakin bodoh gitu loh. Itu sangat miris kan. Gimana coba enggak kayak gitu remajanya, dia aja udah digelari seperti itu kan. Padahal Rasulullah itu nggak pernah loh menyebutkan pemuda atau remaja itu dengan sebutan murahakoh. Tapi kita lihat di dalam hadis-hadis beliau, Nabi itu menyatakan atau mengatakan pemuda itu dengan sebutan syabun. Ada nih contohnya sebuah hadis. Ada 7 golongan manusia yang dilindungi Allah dalam perlindungannya. Yang pertama itu adalah al-imamul adil. Yang kedua adalah syabun. Syabun nasya'a di abdatillah, di ibadatillah. Itu yang pertama imamnya adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Nomor 2 dah Nomor dapat 2 naungan. loh, ya, naungan atau lindungan dari Allah itu pemuda. Nah, yang disebut Allah itu pemuda, bukan anak kecil, bukan Orang dewasa, orang tua, tapi pemuda. Itu membuktikan bahwasanya pemuda itu memiliki keistimewaan, begitu mulianya, begitu agungnya pemuda, sampai-sampai Allah memberikan kemuliaan kepada pemuda untuk dinaungi Allah. Nomor 2 pula urutannya ya. Ya, nomor 2 setelah terletak setelah imam yang adil. Kalau kita belajar, semakin didekatkan kepada pernyataan Allah itu semakin penting kan. Kalau di Al-Quran pemuda tuh disebut dengan kata-kata. Kita ambil contohnya surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityatun, kata itu kan kata jamak fityatun. Kita korek dari segi bahasanya nih ya. Linahu tolong dibenar, kalau salah tunjukin ya. Ada yang lebih ahli. Nih, Nggak tahu Ustaz Rio nonton. Lanjut. innahum fityatun. Inna itu kan huruf nasab sama huruf amil nawasih dengan makna tauhid, menguatkan. Jadi inna itu fungsinya tansibul isma wa tarfaul khabara. Nah,
asal dari nasab tuh apa? Fatah kan? Ya, Fatah artinya tuh fataha, membuka. Jadi di situ tuh seolah-olah Allah menggambarkan kalau remaja itu adalah orang yang pikirannya terbuka, cemerlang gitu kan. Open minded Ya. Terus tadi merafakkan kabar. Rafa dari kata rafa'a, hurufnya kan rafa'a yang artinya terangkat, mengangkat kan. Jadi di situ tuh Allah ngambarin kalau remaja itu tuh orangnya tuh berpikiran luas, cemerlang. Terus Allah ngangkat derajat kita loh gitu. Menggunakan kita tuh dengan yang baik, tidak kayak kata-katain tadi tuh rahik, orang bodoh, orang dungu. sangat jauh banget ya perbedaannya antara Terus kata-kata ini. sambungan dari ayat tadi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Diberi Allah tambahan hidayah gitu. Kita yang kita loh yang diberi Allah tambahan hidayah itu gitu kan. Nggak dari kalangan lain Ya, mudah berarti kan? tapi emang sebenarnya tuh kalau kita pikir sebenarnya tuh kalau kita mau mencari ilmunya, mau berpedoman pada Al-Quran dan memanfaatkan semua ilmu yang ada itu, kita bisa menjadi pemuda atau remaja yang benar-benar jaya, benar-benar jadi remaja yang emas bagi negara, bangsa, dan agama, ya enggak sih? Ya benar. Tergantung kitanya aja berarti kan. Iya. Kita mau pilih jadi orang baik atau mau jadi orang buruk nih. Iya. Ini udah dikasih loh ilmunya, udah dikasih Iya. pedomannya gitu kan. Udah dicariin, udah Iya. disuapin, bisa tinggal Nelen. tinggal nggak mau. makan. Masa nggak mau sih ya? Bener banget, pas banget tuh analoginya. Iya. Nah, jadi kalau dari yang udah kita bahas tadi nih, sepanjang itu ya, menurut Nama sama Maulid, apa sih khususnya hal yang bisa dilakukan oleh para pemuda untuk mengatasi masalah yang terjadi di zaman ini, supaya mereka nggak menjadi biang kerok lagi di dunia ini? Yang kerok ya. Ya kalau caranya yang sudah kita bahas-bahas tadi ya, caranya emang memfungsikan akalnya dengan baik. Kemudian ya terus mentaati apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ya seperti contohnya kita harus berbakti kepada orang tua, gitu kan, mentaati semua perintah orang tua. Apa yang nggak boleh tuh jangan juga dilakukan. Ya, seperti itu. Nah ada tuh contoh lainnya, remaja zaman sekarang ini kan cenderung ingin terlihat keren dan merasa keren ya. Bener. Ya, dengan mereka seperti itu, mereka meninggalkan apa yang seharusnya mereka lakukan pada masa-masa itu. Contohnya nih, padahal yang keren itu adalah pemuda yang mau berjalan berdua gitu. Contohnya anak laki-lakinya berjalan sama ibu untuk sekedar menemani pergi belanja, sambil ngobrol-ngobrol gitu di jalan. Itu loh yang keren. Dan anak perempuan yang berani ngobrol-ngobrol sama ayahnya, bercerita-cerita tentang gimana sih kesehariannya hari ini. Curhat gitu Ya, ya. curhat gitu. Itu yang keren. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat-lihat itu udah sangat sulit ditemukan kan. Nanti kalau misalkan dilakukan kayak gitu, apalagi yang laki-laki tadi kan nemenin ibunya misalkan pergi jajan, pergi belanja gitu kan. Apa sih anak mami gitu, anak mama banget, ya apa-apa orang tua gitu. Kayak gitu aja udah sulit, apalagi nemuin anak kayak Uwais Al-Qarni ya Waduh, kan, Masya yang mau rela pulang balik gendong kambing, gendong domba Di atas bukit. iya dari atas bukit, padahal udah caci-caci orang kayak Bilang gila lu gila, Ya. itu untuk dinaikin, bukan lu yang gendong dia gitu kan. Sedangkan udah kayak gitu kan, dia masih bilang bahwa apa yang dilakukannya itu belum sebanding dengan apa yang diberikan ibunya ke dia gitu kan. Masya Allah sekali kan. Terus satu lagi yang zaman sekarang yang seharusnya dilakukan tapi mereka gengsi untuk melakukannya adalah
perempuan nih, khusus untuk perempuan. Seharusnya aurat itu ditutup kan, pakai baju yang longgar, yang panjang, yang tertutup lah, tertutup dan tidak membentuk gitu kan. Tapi kalau cewek-cewek zaman sekarang nih disuruh tutup auratnya pakai baju yang panjang, mereka bilang kayak gini, Kayak emak-emak. iya apa sih pakai gamis itu, kayak mama mau pengajian katanya. Apakah cuma aku yang merasa kalau kita pakai gamis itu merasa seperti princess? Masya Allah, enggak. Padahal Juga. kalau emang udah kebiasaan ya, padahal pakai gamis itu nyaman loh. Iya, justru lebih safety, Iya, lebih apa namanya, aman gitu. lebih aman gitu. Memperkecil kemungkinan buruk, ya nggak sih? Iya. Sekarang kalau disuruh kayak gitu banyak lah alasannya, yang panas lah, yang ribet, yang harus gini, yang harus gitu. Padahal panas yang memakai baju tuh belum seberapa kan dengan panas. Ya, belum seberapa dengan Apalagi panas nanti api besok neraka. Akhirat. Itu seharusnya yang dilakukan pemuda-pemudi zaman sekarang. Mereka berpakaian itu kan demi menarik. Ya, itu makanya mereka ingin merasa keren dan terlihat keren. Iya. Tapi ada loh orang Cina, lucunya dia merubah, dia yang cukur rambutnya nih, cukur rambutnya tuh ini habis, di belakang habis, tinggal sini aja sedikit nih. Terus ditanya kan alasannya kenapa, katanya kan dia nggak mau kelihatan cantik, dia nggak nyaman dilihat-liatin orang aja. Kalau dia kayak gini, dia orang abai sama dia gitu. Iya, baru kemarin aku lihat beritanya. Tapi itu untuk Ada di ya? Cina tuh. Kalau dia Indonesia malah tambah menarik perhatian. Iya. Justru malah dihina gitu ya. Iya, dibully. Ada ya orang pikirannya kayak gitu. Nah, itu bahkan Itu udah Kenapa nggak masuk kejauhan. Islam aja ya? Dijaga. iya. Padahal ada gitu kan yang punya pemikiran Masya Allah itu. Tergantung kita ya. Padahal malaikat nggak akan nanya loh, apakah kamu sudah keren di atas dunia. Padahal yang ditanya malaikat itu tentang amal kita kan, Bener bagaimana kita banget. hidup di atas dunia. Mengikuti aturan Allah, nggak taat nggak. Ya, Doa semalam-malam. Banyak Tapi yang dikejar kerennya. sampai terlalu kapan keren itu? Nanti tua apakah masih keren? Enggak kan? Udah lupa orangnya. Gak keren lagi keriput. padahal nanti kita ujung-ujungnya di tanah juga ya. Iya. Nggak ada gunanya keren itu sebenarnya ya. Iya. Nggak ada. Palingan di mata manusia aja, dan kalaupun di mata manusia itu cuman sementara. Sampai sekedar validasi itu habis aja. Iya. Manusia memang lebih suka dengan validasi yang seperti Bagus banget kita ya. Dan termasuk kita juga kadang nggak sadar kayak gitu, gitu kan. Ya, padahal udah tahu nih konsepnya kayak gini kan. Iya. Astagfirullah. nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Emang hijrah tuh kan nggak semudah kata ya. Benar banget. Kan bisa diansur jadi lebih baik ya. Kalau gitu nih ya, menurut dari pembahasan kita, dari argumen kita, coba deh ramal kita sama-sama ini satu kata yang paling bermakna lah buat para remaja saat ini. Atau kalau nggak satu kata, beberapa kata juga boleh deh. Oh, boleh beberapa kata ya. Ada lagi mama? Mau lihat dulu. Ya kalau dari aku sih dari yang sebanyak yang disampaikan itu, dua kata deh. Ayo berubah. Ya. Ayo kita melakukan perubahan ya. Ayo Mari kita hijrah. berevolusi. Masya Allah. Ya, remaja yang berkembang, nggak Yang berkelas ya, ya nggak sih? berkelas ya, itu yang paling penting. Jadilah remaja yang berkelas. Lebih mementingkan kualitas ya, bukan kuantitas. Nah, Percuma banyak kalau nggak ada kualitasnya. tuh. Nggak ada gunanya. Kalau dari nama, Kalau dari nama, fungsikan rasa ingin tahu yang banyak itu ke hal yang lebih positif. Mari kuak sejarah kembali, buka sejarah, korek sejarah, jadikan itu pedoman. nah oke teman-teman, kalau dari Irani ya pesannya buat remaja saat ini, ayo kita jangan mager. Sekarang banyak banget loh yang mager-mager itu, ya kan? Iya. Malas banget denger
dikit-dikit mager gitu kan. Emangnya orang dulu nggak punya rasa lelah gitu kan. Iya. Bener banget kan. Malah kan lebih parah kan orang Iya. Berjuang ke medan Perjuangannya. perang. Jadi ayo kita berubah, mari kita melakukan hal-hal yang positif, mari kita buka pikiran kita untuk hal yang baik, dan jangan lupa pergunakan ilmu sebaik-baiknya. Kalau gitu sekian, itulah pembahasannya, insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami di sini sangat berharap kalau kita para remaja ini bisa berubah, bisa kedepannya Memberikan dampak yang positif kepada dunia benar seperti gimana remaja pemuda dahulu. benar banget, sehingga kita bisa kita berharap yang terbaik. Kalau bisa ikut mungkin ikut mengambil kejayaan Palestina, ikut dalam perjuangan